Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum berkata, Ba'asal fuqara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulan faqal ya Rasulullah inni rasulul fuqara ilaik faqal marhaban bik wa biman ji'ta min indihim ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah qal ya Rasulullah yaqul al fuqara'u innal aghniya qad zahabu bil khairi kullih ila akhir. Artinya, orang-orang fakir mengutus utusan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya adalah seorang utusan dari orang-orang fakir kepadamu." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Selamat datang kepadaku dan kepada orang-orang yang mengutusmu. Engkau datang dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala." Utusan itu berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang miskin berkata bahwa orang-orang kaya telah memborong semua kebaikan. Mereka berhaji dan kami tidak dapat. Dan mereka bersedekah sedang kami tidak mampu. Dan jika sakit mereka mengirim uang untuk tabungan mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah kepada orang fakir daripadaku bahwa siapa yang sabar dari kamu akan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapat 3 macam yang tidak bisa didapat oleh orang-orang kaya tersebut. Yang pertama, di dalam surga ada kamar dari yakut yang merah. Orang-orang surga melihat tempat itu sama dengan orang dunia jika melihat bintang di langit. Tidak dapat masuk ke situ kecuali nabi yang fakir atau orang yang mati syahid yang fakir atau seorang mukmin yang fakir. 2. Orang fakir akan masuk surga sebelum orang kaya sekedar setengah hari, yaitu sekira 500 tahun. Perjalanan 500 tahun perbedaan orang fakir yang lebih dahulu masuk ke dalam surga dari orang-orang kaya. Mereka bersukaria dengan bebas dan leluasa. Nabi Sulaiman alaihissalam bin Daud alaihissalam akan masuk surga sesudah nabi-nabi yang lainnya sekira 40 tahun disebabkan oleh kerajaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itulah walaupun para nabi itu adalah orang-orang yang suci, para rasul itu adalah orang yang suci, tidak serempak waktunya untuk masuk ke dalam surga. Karena Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu kita ketahui bahwa beliau itu adalah orang yang mempunyai kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi nabi-nabi yang lain, sehingga Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi wassalam lebih belakang 40 tahun perbedaan lama masuknya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Sungguh sangat jauh sekali.
Kemudian yang ketiga, jika seorang fakir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dengan tulus ikhlas, dan orang kaya membaca itu, maka orang kaya itu tidak dapat mengajar orang fakir meskipun ditambah dengan sedekah 10.000 dirham. Demikian amal kebaikan yang lain, maka kembalilah utusan itu memberitahu kepada orang-orang fakir apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Maka mereka berkata, kami ridha ya Tuhan, kami puas wahai Tuhan kami. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Zar radhiyallahu anhum berkata, saya dipesan oleh junjunganku Nabi Muhammad SAW 7 macam yang tidak sampai saya tinggalkan dan tidak akan saya tinggalkan semua itu. Yang pertama, saya dipesan supaya suka kepada orang-orang miskin dan mendekati mereka. 2. Supaya selalu melihat kepada orang-orang yang di bawahku dan tidak melihat pada orang-orang yang di atasku. 3. Supaya tetap menghubungi famili meskipun mereka menjauh dan memutuskan hubungan. 4. Supaya memperbanyak la haula wala quwwata illa billah, karena itu sebagai perbendaharaan kebaikan atau tabunganmu. 5. Jangan meminta apapun dari sesama manusia. 6. Jangan takut di dalam melaksanakan hukum Allah dari ejekan orang-orang yang mengejek. 7. Supaya selalu berkata benar meskipun terasa pahit. Qulil haqqa walau kana murran, al-haqqa wa in kana murran, wa an aqula al-haqqa wa in kana murran, dan sebagainya. Dan adanya Abu Zar, jika jatuh pecut dari tangannya sedang ia di atas kendaraannya, maka tidak suka minta tolong kepada orang untuk diambilkannya. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-A'mash dari Khaitsamah berkata, malaikat berkata, ya Tuhan, hambamu, wahai Tuhanku, hambamu yang kafir itu engkau lapangkan dunianya dan engkau jauhkan daripadanya bala. Jawab Allah kepada malaikat, kamu buka tempat siksanya. Dan ketika dilihat oleh malaikat, mereka berkata, ya Rabbi, tidak berguna apa yang mereka dapat di dunia itu. Lalu malaikat itu berkata, ya Tuhan, hambamu yang mukmin, engkau jauhkan daripadanya dunia dan engkau hidangkan kepadanya bala. Allah berfirman, bukalah tempat pahalanya. Maka jika telah dilihat oleh malaikat, mereka berkata, tidak apalah bagi mereka apa yang mereka derita di dunia. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muksiruna humul asbalun illa man qala bil mal hadza hakaza wa hakaza arba'a marrat wa qalilum ma hum. Orang-orang yang banyak hartanya itu kelak yang paling bawah tempat mereka, kecuali yang menggunakan harta itu begini dan begini dan begini dan begini dan begini, yakni sedekah ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang, dan sedikit yang sedemikian itu. Artinya orang-orang kaya, walaupun mereka itu banyak harta bendanya, tapi kalau kekayaannya itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu fakir miskin, membantu pembangunan agama, pembangunan masjid, musalla, madrasah,
memperbaiki jalan-jalan yang dilewati oleh orang-orang yang akan mencari nafkah rezekinya yang halal, untuk dilewati oleh orang-orang yang akan pergi ke masjid, mushola, madrasah, atau orang-orang yang melewatinya adalah orang-orang yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan lebih baik bagi mereka jika mereka itu orang-orang kaya melakukan hal yang demikian itu. Maka orang-orang kaya sebaiknya pergunakanlah harta benda kalian itu pada tempatnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, semoga kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bisa kita manfaatkan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, agar kita menjadi hamba Allah yang selalu mendapatkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bersama, masuk surga bersama, masuk surga bersama. Amin 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 ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin.